Hati-hati bang, kalau bicara nanti bisa jadi begini. Jadi Jin state video ini, saya merasa perlu juga untuk memberikan pikiran tentang rasa ya yang membuat kita was-was ya, karena sudah banyak sekali video-video aktiviti yang berseliweran di medsos ini terkait dengan pola sikap, pola tindak daripada polisi. Saya kemudian mulai berpikir bahwa jangan-jangan mulai dari sinilah kita akan terjadi semacam kehilangan trust ya, kehilangan trust pada polisi. Nah, kalau sudah kehilangan trust ini sudah sebetulnya kalau kita mau jujur sudah berada pada titik rawan kuning menuju merah. Kalau rakyat nanti semua itu kemudian bangun, saya lihat sekarang ini menggerakkan orang untuk bangun ini sudah tidak susah lagi karena medsos ini mudah sekali. Dan ketika semua masyarakat kemudian mengupload pola sikap, pola tindak polisi yang tidak mencerminkan sebagai pengayom masyarakat, malah justru sebaliknya, ya, Pak Prabowo dengan jajarannya semua, tolonglah. Mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak ada arti apa-apalah. Mungkin debu saja masih lebih nampak dia punya dampaknya daripada apa yang saya sampaikan. Tapi ini adalah kekhawatiran ya, ini adalah kegelisahan bahwa ketika penegakan hukum sudah keluar dari relnya, sudah kemudian atas nama penegakan hukum, tapi sebenarnya orang berlindung di balik seragam, berlindung di balik legalitas karena mereka polisi dan sebagainya. Ini kan kita jadi kemudian berpikir bahwa kebenaran itu ditentukan karena pakaian yang mereka pakai, karena status yang mereka sandang. Ya, karena status yang mereka sandang, bukan karena substansi daripada kebenaran itu. Dan itu akan sangat berbahaya. Kalau bisa, tolong Pak Prabowo, saya berpikir bahwa Indonesia ini kalau sekali terjadi huru hara itu kita mungkin akan lebih hancur daripada Timur Tengah. Karena jujur kita adalah negara kepulauan dengan suku bangsa ras yang berbeda-beda. Suku bangsa agama yang berbeda-beda dengan latar belakang geografis yang berbeda-beda. Ini memang nanti ketika terjadi huru hara itu kita akan sulit. Jadi kalau ini tidak menjadi kesadaran bersama, terutama para penegak hukum, sekali lagi ini sangat mengancam persatuan dan kesatuan. Medsos ini menjadi sangat luar biasa dahsyatnya untuk membangunkan orang untuk hal-hal yang positif, termasuk juga untuk hal-hal yang negatif. Ini hampir mata telanjang ini kita hampir setiap hari disodorkan tentang perilaku-perilaku semua mereka yang karena merasa secara formal itu mereka punya jabatan, punya kekuasaan. Termasuk juga DPR RI itu jujur saja saat ini dari beberapa kali yang kita saksikan ketika mereka memanggil untuk rapat kerja dengan apakah itu polisi, apakah itu dengan masyarakat lain yang tertimpa masalah. Kita melihat bahwa yang ada itu adalah sikap subjektif mereka yang menurut saya itu juga mencerminkan bagaimana mereka mempertahankan status quo mereka. Jadi kalau penegakan kebenaran itu mengedepankan bagaimana saya punya hubungan dengan si A, si B, si C dalam konteks oligarki, maka kebenaran itu akan tetap tenggelam. Ya contoh saja seperti jaksa Jovi Andrian itu. Ya kita menyaksikan bagaimana dia kemudian dipojokkan justru oleh orang-orang yang sebenarnya kalau mereka mewakili rakyat, mereka harus melihat bahwa rakyat merasa bahwa Jovi itu mencerminkan bahwa niat memperbaiki itu ada di dalam. Tapi yang kita lihat bahkan yang mantan jaksa saja itu kemudian mengatakan
Ini dia bawa jaksa baru kemarin, anggota DPR keras itu bawa mulutmu harimaumu. Ini kan sudah keluar dari substansi konsep persoalannya. Ini pertanyaan kita sudah sulit. Kalau mau jujur kita katakan bahwa kita bersandar pada DPR, kita bersandar pada penegakan hukum, ini sudah sulit. Kita tinggal menunggu waktu saja, kita akan hancur oleh situasi-situasi yang ditimbulkan oleh para penyelenggara negara. Tidak benar ini. Kita lihat saja, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa kalau tidak mau bayar pajak, keluar dari negara ini. Saya sebenarnya paham tentang itu. Tapi kan reaksi yang ditimbulkan dari pernyataan-pernyataan seperti itu kan buat banyak orang marah. Padahal kalau kita omong tentang beban pajak itu ya, yang paling besar itu kan mesti mereka-mereka yang punya usaha. Kalau rakyat kan sebenarnya juga secara tidak langsung itu juga tidak sampai pembebanan pajak itu. Jadi dari refleksi saya ini, saya ada perasaan ketakutan. Ini jangan sampai gejala-gejala Indonesia mau bubar. Pak Prabowo tolong, DPR tolong refleksi diri baik-baik. Refleksi baik-baik. Kamu harus kembali kepada kamu punya tugas pokok dan fungsi berdasarkan kamu punya nurani, bukan berdasarkan kamu punya kepentingan sesaat yang sifatnya kelompok, sifatnya orang per orang, atau sifatnya subjektivitas. Terima kasih.